Hari Buruh. Kita setuju investasi masuk. Kita setuju pengusaha harus mendapatkan keuntungan. Bahkan kita harus sama-sama berjuang agar ekonomi terus tumbuh. Tetapi yang kita tidak setuju adalah ketika ekonomi tumbuh, hanya segelintir orang yang menikmati pertumbuhannya. Secara sederhana, saya selalu mengatakan, kamu boleh kaya, kamu boleh beli mobil mewah, dan tinggal di rumah yang megah. Tapi secara bersamaan, kamu tidak boleh memiskinkan kami, kaum buruh. Di negeri ini, buruh bahkan terbiasa bekerja hingga 12 jam dengan lembur. Ironisnya, meskipun mereka sudah bekerja sepanjang waktu, mereka tetaplah miskin. Lebih parah lagi, ada anggapan ketika pengusaha sudah memberikan lembur, itu pertanda pengusaha sedang berbaik hati kepada buruh-buruhnya. Ini saya kasih tambah lemburan. Begitu kira-kira pengusaha berkata kepada buruh saat memberikan lemburan. Ada uang lebih yang didapat buruh pada saat gajian. Buruh tidak sadar, nilai lembur yang mereka terima tidak sebanding dengan kerja yang dikeluarkannya. Termasuk dengan membuka belenggu hambatan-hambatan orang investasi, bukan seperti yang terjadi sekarang. Sudah hambatan investasi dibiarkan, ditambah dengan kebijakan upah murah. Jelas buruh akan marah. Kaulah kaum buruh ingin menjadi kuat, maka bangunlah serikat buruh yang mandiri. Kaulah kaum buruh ingin menentukan kebijakan publik di negara ini, Maka bangunlah partai politik yang berorientasi secara tegas pada isu dan perjuangan kaum buruh. Partai itu harus didirikan oleh buruh itu sendiri. Kalaulah kaum buruh tidak ingin lagi tertindas, Maka bangkitlah, berjuang tanpa mengenal lelah di atas kaum buruh itu. Hingga pada saat ini, saya masih optimis pada satu titik tertentu di mana buruh akan menjadi penentu arah republik ini. Buruh yang memiliki ideologis tidak hanya duduk diam menjadi penonton. Ekonomi bisa tumbuh seperti yang kita nikmati sekarang. Itu tidak lepas dari kaum buruh. Tanpa buruh, perekonomian tidak akan bisa tumbuh. Aksi adalah jalan terakhir apabila pemerintah dan pengusaha bersikukuh tidak merespon tuntutan buruh. Kalau buruh hanya memperjuangkan hak aspirasinya melalui dialog kering di pabrik, maka sudah dapat dipastikan mereka tidak akan mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Buruh harus keluar dari pabrik-pabrik, melakukan aksi dan mengadakan perlawanan. Kalau hanya melakukan dialog-dialog kering itu, pertanyaan saya, sampai kapan tuntutan buruh akan terpenuhi? Salah besar jika ada yang mengatakan buruh suka bikin onar. itu tidak benar. Faktanya, yang bikin onar adalah pengusaha hitam yang membayar upah murah. Yang bikin onar itu adalah mereka yang membayar honor guru dengan harga murah sekali. Dan yang membuat onar di negara ini adalah para koruptor yang merampas kekayaan negara. Tuan, aku tidak akan mengemis padamu. Yang kupinta hanyalah hak hidupku. Cari adalah kebahagiaan keluarga. 1 Mei 1988 ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional. Setelah ia yang makan dari hasil kerja sendiri, selamat Hari Buruh 1 Mei. Satu untuk kita